Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Yunanto Cahyo Putranto dari Widam Food Company Qatar selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Anang Kurnia selaku Ketua Departemen Statistika dan Sains Data Institut Pertanian Bogor, dan juga Bapak Dr. Bagus Hartono dari Statistika dan Sains Data IPB. Selamat pagi Pak Yunan, Pak Anang, dan Pak Bagus. Ya, pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih. Serta teman-teman peserta kuliah online Credit Earning Satria Data tahun 2020 yang kami banggakan. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini di kuliah online Credit Earning Satria Data tahun 2020 dengan keadaan sehat walafiat. Baik, di sini seperti biasa, saya Zaki dan teman saya Ayu akan memandu jalannya acara kuliah online Credit Earning Satria Data, yang mana pada hari ini adalah pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-8 dari rangkaian kuliah online Credit Earning Satria Data. Nah, sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi pada pagi hari ini oleh Bapak Yunan, akan ada pengantar dari Ketua Departemen Statistika dan Sains Data IPB, sekaligus Ketua Pelaksana dari Satria Data 2020 kepada Bapak Dr. Anang Kurnia. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Mas Yunan sudah berkenan untuk memberikan materi pada pagi hari ini, dan di sana tentu pagi-pagi sekali gitu kan ya. Kalau di sini udah terang benderang Mas. Selamat pagi bagi rekan-rekan semua peserta kuliah online yang sudah hadir, yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ya. Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa kegiatan kuliah online dalam rangkaian credit earning ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta untuk dapat sertifikat pengakuan credit earning yang insya Allah akan dikeluarkan oleh IPB University dan rencananya akan ditandatangani oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Saya kira teman-teman sudah memaklumi, memahami bahwa yang sebagaimana sudah disampaikan di petunjuk pelaksanaan, di panduan gitu kan kegiatan Satria Data maupun di sosialisasi yang sudah kami sampaikan, bahwa yang berhak untuk menerima pengakuan credit earning dengan beban 3 SKS serta mendapatkan penilaian ya untuk mata kuliah teknik pembelajaran mesin ya dari IPB itu adalah teman-teman yang mengikuti minimum 6 kali pertemuan pada kuliah online serta ikut di dalam kegiatan Big Data Challenge. Jadi kita menggabungkan 2 kegiatan untuk mendapatkan pengakuan kredit sebesar 3 SKS. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang tidak ikut Big Data Challenge? Tidak usah khawatir, nanti kami juga akan mengeluarkan sertifikat bahwa Anda telah mengikuti kegiatan kuliah online ini.
Tapi ya itu tadi yang bedanya tidak berbentuk sebagai credit earning, gitu kan ya. Nah, nanti itu bisa Anda pakai, barangkali nanti di setiap perguruan tinggi punya kebijakan masing-masing di perguruan tinggi asalnya, setidaknya bisa untuk dipakai di surat keterangan pendamping ijazah, saya kira. Dan ini juga sama akan dikeluarkan resmi oleh IPB untuk yang seperti ini. Jadi insya Allah selain ilmunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua tentunya, juga secara formal kami akan memberikan pengakuan bahwa Anda telah mengikuti kegiatan ini yang sudah Anda lakukan di sini. Oke, sebagai informasi, setiap sesi ya yang sudah kita lakukan itu yang hadir itu tidak kurang dari 400 orang ya. Jadi antara 400 minimum 403 sampai 476 orang yang hadir untuk setiap sesi ini. Mudah-mudahan sesi yang sekarang juga demikian, walaupun beberapa kampus sudah mulai masuk perkuliahan sesungguhnya kalau minggu ini. Saya kira ini jumlah yang sangat besar ya, dan untuk kegiatan yang pertama kali kita selenggarakan di Indonesia ini. Kenapa saya sebut pertama kali diselenggarakan di Indonesia? Karena yang sifatnya credit earning sebetulnya sudah banyak dilakukan dari beberapa waktu yang lalu, namun kegiatannya adalah full di kampus. Jadi mahasiswa kampus A datang ke kampus B, kemudian ikut perkuliahan full di kampus. Tapi yang berbentuk seperti ini dan kita gabungkan dengan aktivitas kemahasiswaan, Big Data Challenge ini adalah aktivitas lomba, ya. Ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi cermin lah, menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan insya Allah akan terus kita kembangkan untuk kebaikan kita bersama. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini sepertinya akan terus berkembang karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan indeks kinerja utama bagi perguruan tinggi. Salah satunya adalah mahasiswa harus mengambil mata kuliah di luar kampusnya, gitu kan ya. Ya walaupun untuk setiap level perguruan tinggi, PTNBH, BLU, Satker dan seterusnya, itu memang berbeda-beda porsinya. Nah, tapi sepertinya kegiatan ini akan terus dikembangkan di Indonesia ini. Oke, saya kira mungkin informasi yang utama. Jadi yang paling utama yang ingin saya sampaikan, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat earning bagi yang memenuhi syarat. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk earning, kita akan keluarkan sertifikat telah mengikuti kuliah online ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita semua, bagi pendidikan nasional di Indonesia, dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan akademik lainnya yang bisa kita ikuti bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang atas pengantarnya. Selanjutnya silakan Ayu. Terima kasih kepada Zaki. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah di kuliah online yang ke-8, kuliah online terakhir ya. Sebelum ke penyampaian materi dari Bapak Yunan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Jadi Bapak Yunan ini dengan nama lengkap Bapak Yunanto Cahyo Putranto merupakan lulusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan S2 Statistika Terapan Institut Pertanian Bogor. Pengalaman Bapak Yunan ini diantaranya pada tahun 2006 sampai tahun 2010 menjadi Field Engineer Libya, 2010 sampai 2016 menjadi Field Engineer, Technical Coach, Field Service Manager Indonesia,
pada tahun 2018 menjadi data scientist di Indonesia. Pada tahun 2019 bisnis analis di Qatar. Pada tahun 2020 saat ini menjadi bisnis analis di Qatar. Kemudian Bapak Yunanto ini memulai karir di industri minyak dan gas selama 10 tahun, 1 dekade, memperluas pengalamannya di bidang data teknologi, dan tidak hanya itu fokusnya, tapi juga ada di data mining, sama machine learning. Ada kalimat menarik dari CV Bapak Yunanto ini, yaitu beliau percaya bahwa pendidikan merupakan the top powerful life changer. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa keputusan itu harus diambil berdasarkan data, karena keputusan yang diambil berdasarkan data merupakan keputusan yang terbaik, yang paling baik. Mungkin itu perkenalan singkatnya dari saya yang bisa saya bacakan dari CV Bapak Yunan. Karena untuk efisiensi waktu dan untuk lebih cepat ke penyampaian materi, mungkin bisa langsung saja ke penyampaian materi. Sekedar mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta kuliah online, untuk yang ingin bertanya nanti silahkan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan menyertakan nama dan asal perguruan tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya kepada Bapak Yunanto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di forum ini, ya, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan sedikit yang saya ketahui. Semoga bisa bermanfaat untuk para peserta kuliah online ini. Pertama saya ucapkan salam hormat kepada Pak Anang Kurnia, Pak Bagus, dan salam hormat juga kepada seluruh staf pengajar di IPB, Pak. Ya, salam kembali Mas Yunan. Ya, gitu. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang business intelligence, yaitu ini materi yang terakhir ya, sesi terakhir dari credit earning, yang kalau waktu itu Pak Bagus sampaikan untuk credit earning ini untuk apa namanya nomor-nomor genap itu lebih ke pemanfaatannya Pak ya. Iya Mas. Pemanfaatan business intelligence, pemanfaatan dari teori-teorinya. Jadi nanti saya akan sampaikan pemanfaatan-pemanfaatannya. Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan itu saya bagi menjadi 5 bagian sebenarnya. Yang pertama ada introduction, kemudian nanti ada materi yang saya bagi menjadi 5 bagian. Harapan saya, jadi objektif yang ingin saya capai dari forum pagi hari ini adalah para peserta mendapatkan gambaran tentang apa itu business intelligence. Ya. Tentunya masing-masing sudah mempunyai interest sendiri-sendiri ya, minatnya kemana dan seterusnya. Nah, siapa tahu juga nanti setelah mengetahui scope business intelligence ada yang tertarik, nah semoga ini menjadi satu wawasan baru yang didapatkan oleh para peserta dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan. Gitu. Jadi untuk bagian yang pertama, ya, saya akan saya ulang sedikit tentang
perkenalan ya, bukan saya ulang, tapi ada hal yang menarik sebetulnya di situ. Kemudian untuk materi business intelligence-nya akan saya mulai dengan apa dan mengapa. Kemudian leading business intelligence project in 4 steps. Kemudian contoh-contoh case business intelligence. Kemudian karena salah satu produk ya, dari business intelligence ini adalah dashboard, jadi saya nanti akan share beberapa tipe dan prinsip-prinsip yang perlu dipegang pada pembuatan dashboard. Oke. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan career opportunity dan tips untuk masuk ke bidang business intelligence ini. Ya, ini bagian yang pertama. Tadi Mbak Ayu ya sudah menyampaikan tentang profil saya. Barangkali ada yang bertanya-tanya gitu, karena saya awalnya belajar S1-nya itu teknik elektro, kemudian setelah 10 tahun bekerja di bidang yang berhubungan dengan background saya, yaitu teknik, kemudian saya manuver ke data. Jadi memang pada tahun 2016 itu, ya, itu industri oil and gas itu sedang tidak kondusif waktu itu. Kemudian saya berpikir, what is the next big things? Ya, karena trennya oil and gas bisa jadi akan terus turun. Waktu itu kesimpulan saya mengerucut pada 2 bidang oil. Yang pertama adalah renewable energy, gitu. Jadi masih di bidang energi tapi yang lebih sustainable, yang renewable, itu adalah one of the next big things. Kemudian yang kedua adalah teknologi data, ya, data teknologi. Waktu itu saya memutuskan untuk saya bilangnya extend expertise untuk bidang data teknologi, karena saya meyakini bahwa ke depan, entah sampai berapa tahun lagi, itu data akan masih menjadi satu hal yang sangat hot, sangat menarik, dan sangat berpengaruh untuk human being. Ya. Jadi barangkali saya akan spend beberapa menit lagi di sini. Jadi karir saya di bidang data pertama kali tahun 2018, yaitu waktu itu saya bergabung dengan startup di data consulting company di Jakarta. Dan waktu itu saya merasakan bahwa menghandle data industri dengan jumlah raw jutaan itu sangat mengasihkan, gitu. Sangat challenging gitu. Jadi apa ya? Karena kalau di kampus kita kan lebih sering bekerja dengan data-data simulasi mungkin dari Excel atau CSV begitu yang ukurannya kecil. Kemudian saat memegang langsung data industri yang ukuran besar itu, saya merasa semakin jatuh cinta dengan dunia data ini. Ya, kemudian karena ada kesempatan waktu itu, kebetulan di Qatar itu ada ya political issue gitu yang membuat negara itu diembargo oleh negara-negara tetangganya, gitu. Kemudian Qatar bertekad untuk karena kita diembargo, ayo kita mandiri sekalian. Jadi kemandirian yang waktu itu dikejar oleh Qatar, salah satunya adalah kemandirian pangan. Jadi waktu itu Qatar merekrut beberapa orang yang diperlukan sesuai dengan bidangnya. Salah satunya adalah business analyst. Jadi waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan opportunity itu. Selama 1 tahun di Hazard Food, kemudian saya bergeser ke satu perusahaan yang masih dalam mother company yang sama, yaitu Widam Food. Jadi kalau Hazard Food itu lebih di bidang agro, sedangkan kalau Widam Food itu lebih di animal protein. Jadi kalau sekarang rekan-rekan melihat di ikon di bawah itu ada interest itu. Jadi selain ngomongin data ya, ikon pertama itu data, interest saya adalah pertama data. Yang kedua saya juga senang dengan agro.
memang itu interest saya, dan barangkali suatu saat ada yang hobi basket juga, kita bisa main bareng. Gitu ya. Nah, sekilas tentang Widam Food, tempat saya bekerja. Itu tadi saya singgung sedikit bahwa Widam Food ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang animal protein. Jadi Qatar itu negara yang kecil, kan? Negara yang kecil. Jadi Qatar tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tapi sekarang sedang dikejar untuk dinaikkan produksinya. Beberapa masih kita impor dari luar. Nah, Widam Food inilah yang salah satu perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan supply animal protein di Qatar itu cukup untuk seluruh negara. Qatar negara yang kecil, jadi kalau rekan-rekan lihat di peta itu bentangan ke atasnya itu hanya ya sebatas itu. Itu dari ujung paling selatan sampai yang paling utara itu hanya 180 kilo. Paling hanya dari Jogja sampai Semarang itu sudah dari ujung ke ujung negaranya. Sedangkan bentang dari timur ke baratnya itu hanya 80 kilo. Kecil sekali. Baik. Jadi sebelum saya menyiapkan materi ini, saya melihat beberapa video yang sudah diupload di YouTube oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Menarik sekali. Ya. Jadi sekarang memang untuk mendapatkan ilmu itu sudah sangat tidak terbatas gitu ya. Jadi bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan kualitas yang luar biasa. Gitu. Nah, tentunya selama mengikuti sesi dari yang pertama sampai yang sekarang, rekan-rekan mendapati banyak data buzzwords gitu ya. Ada data mining, ada data science, machine learning, analisis, analytics, artificial intelligence, dan seterusnya. Dan hari ini akan ditambah lagi dengan satu istilah lagi, yaitu business intelligence yang akan kita bahas bersama. Ya. Nah, sebenarnya kenapa sih di bidang data itu kok istilahnya banyak? Dan sebetulnya banyak dan tumbuh terus gitu. Tidak lain adalah karena data ini terus berevolusi. Industrinya tumbuh dengan sangat cepat. Jadi ini saya ambil contoh ya. 25 tahun yang lalu, gitu, seseorang yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan data gathering, data cleaning, kemudian melakukan statistik modeling itu, barangkali waktu itu disebut dengan statistician. Oke. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dengan storage capacity yang tumbuh semakin besar, data juga tumbuh semakin besar, teknologi data juga tumbuh semakin besar. Kemudian seseorang yang tadi disebut statistician tadi juga kemudian melakukan hal yang lain untuk mengekstrak pattern dari data-data yang jumlahnya besar tadi. Kemudian orang tadi disebut, ada orang memanggilnya misalnya data mining specialist. Itu sudah jadi istilah baru lagi. Kemudian semakin ke sini, model-model prediktif itu juga semakin berkembang. Orang yang sama, yang tadinya mungkin skupnya statistik, kemudian tumbuh ke ekstrak pattern data mining, kemudian mulai melakukan forecasting. Kemudian muncul lagi istilah misalnya predictive analytics specialist, atau yang sekarang disebut sebagai data science. Nah, itu data-data buzzwords. Jadi sebenarnya saya sampaikan untuk nggak terlalu pusing mengambil definisi dari satu istilah dengan yang lain, karena juga untuk beberapa kata itu tidak ada clear cut yang membedakan satu dengan yang lain, hanya perbedaan istilah dari waktu ke waktu. Hanya saja hal itu menjadi penting kalau nanti misalnya rekan-rekan lamar pekerjaan itu ada job offer, misalnya job offernya judulnya data scientist gitu. Nah, itu perlu dilihat dengan detail job desk-nya, karena barangkali dari rekruternya, dari HR, dari recruiting company-nya,
itu mendengar istilah data scientist itu sedang hot itu, maka job title ditulis sebagai data scientist. Padahal apa namanya job desk-nya itu adalah job desk misalnya data analis atau business analis dan seterusnya. Ya. Baik, itu sekedar pembukaan dari saya. Kemudian masuk ke bagian yang kedua yaitu mengenai business intelligence itu sendiri, apa dan mengapa. Sebetulnya yang kita bahas saat ini itu sudah ada sejak tahun 1958. Ya. Jadi waktu itu ada artikel yang sangat populer dirilis oleh computer scientist-nya IBM. Ya, judulnya adalah Business Intelligence System. Abstraknya seperti yang saya tampilkan di layar. Dan yang saya garis bawahi ini adalah poin-poin yang sudah ada sejak 60 tahun yang lalu, dan sebetulnya sekarang ini definisi business intelligence juga tidak bergeser. Ya. Jadi business intelligence itu berhubungan dengan sistem automation, kemudian penyebaran informasi, ada data processing, kemudian ditujukan ke pihak tertentu untuk action. Ya. Kemudian datanya bisa dari data internal, dan bisa juga digabungkan dengan data eksternal. Definisi ini sudah ada sejak 60 tahun yang lalu, dan sekarang sebetulnya meskipun sekarang definisinya itu dikemas dalam kalimat yang berbeda, tapi ujung-ujungnya kalau dilihat proses yang ada di dalamnya itu sama. Ya. Jadi salah satu definisi yang paling populer tentang business intelligence itu adalah process of data collection, integration, analysis, and presentation to provide business users information to make strategic decision. Jadi kalau kita lihat di sini ada poin-poin data collection, integration, analysis, presentation atau misalnya visualization, kemudian informasi hasil pengolahannya tadi itu ditujukan ke business user untuk membuat strategic decision, atau di definisi awal tadi disebut sebagai action. Sama sebetulnya. Ya. Jadi ini adalah definisi business intelligence. Nah, terkadang saat ini pemahaman orang tentang business intelligence itu seolah-olah hanya mengerucut di data visualisasi saja. Seolah-olah seperti itu kadang-kadang ya. Kenapa? Karena saat misalnya kita sedang ngomongin BI tools gitu, kita ngomongin Power BI atau ngomongin Tableau, ClickSense dan seterusnya, di sana yang step yang dilakukan adalah visualisasi data gitu kan, visualisasi data pada intinya. Padahal kalau kita bicara business intelligence itu sebetulnya Power BI tadi sebenarnya ya interface yang datanya sudah dibuat ready sebelumnya gitu. Sedang di belakangnya ada proses panjang, mulai dari data collection dan seterusnya sehingga data bisa disajikan dan menjadi informasi yang bermanfaat. Gitu. Jadi sekali lagi, BI adalah proses ya, mulai dari data collection sampai menjadi informasi yang bermanfaat untuk business user. Gitu. Piramidnya bisa dilihat mulai data source sampai decision making, ya. Dan kalau dibedah anatominya gitu, data source itu bisa bentuknya macam-macam, nggak hanya dari satu sumber saja, bisa dari operation system, dari ERP, CRM, SQL, bahkan dari worksheet sekalipun, itu bisa menjadi salah satu data source dari business intelligence. Ya. Baik. Nah, ini ada yang bertanya apa bedanya dengan data science apa gitu. Karena toh aktivitasnya kalau kita lihat tadi juga mirip-mirip. Data science juga ada proses analisis, juga ada visualisasi, juga ada statistical computation-nya gitu. Nah, aktivitasnya memang mirip, tetapi fokus analisisnya itu berbeda. Jadi kalau business intelligence itu lebih ke retrospektif analisis. Jadi melihat event yang sudah terjadi sebelumnya, ya, melihat historical data,
menganalisis bisnis, ya, untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa terjadi. Ya, sebagai contoh misalnya kita lihat chart di situ, grafik ada, let's say ya aksesnya adalah jumlah penjualan, itu ada penjualannya naik kemudian turun. Nah, BI ini bertugas untuk menjelaskan apa itu dan mengapa terjadi. Sedangkan data science itu yang aktivitasnya juga bersinggungan dengan business intelligence, cuman yang dilihat lebih ke future-nya. Jadi untuk mengeksplor potensial future potensial event di future time, gitu. Nah, ini saya ambil contoh nih yang sedang populer. Ini sengaja saya print screen tuh. Jadi waktu saya buka Google search engine, tren pandemi itu yang muncul langsung tren pandemi bersepeda, tren pandemi goes. Dan ternyata ini memang yang sedang terjadi sekarang ya, tren gitu. Nah kemudian saya plot di map itu adalah toko-toko lokasi toko poligon sepeda. Apa yang buat merek ya, toh kelihatan juga gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, sekarang baru booming kan, orang yang tadinya nggak sepedaan sekarang jadi sepedaan. Bahkan di beberapa berita juga kita dengar toko sepeda itu penuh, orang beli sepeda sampai antri. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ada toko sepeda dari yang ada di kota-kota ini ada yang perlu di-upgrade? Atau apakah perlu untuk menambah toko baru? Gitu? Dan kalau perlu di mana? Ini adalah business question, ya, business question yang artinya harus dijawab, ya, harus ada decision gitu, untuk menjawab apakah ya atau tidak perlu di-upgrade, ya atau tidak perlu nambah cabang dan di mana. Nah, decision dalam bisnis itu bisa diambil dengan ya dua cara. Gitu. Yang pertama intuition atau guessing gitu, dan yang kedua adalah based on data. Based on data adalah seperti yang barusan kita bahas tadi, business intelligence, ya, kita melihat data-data yang lampau untuk membantu membuat keputusan. Nah, intuition misalnya seperti ini. Oh, ini kalau kita lihat Jakarta ada 4 toko, kemudian di Bandung ada 1, sepertinya di Purwokerto itu kok kosong. Kenapa? Oke. Kenapa nggak kita buat di Purwokerto? Nah, itu adalah salah satu contoh misalnya pembuatan keputusan dengan intuition aja, dengan guessing. Ya. Nah, kalau pembuatan keputusan dengan data seperti apa? Misalnya seperti ini. Misalnya dari sekian toko sepeda itu selama peak time pada masa transisi PSBB kemarin itu, trafficnya berapa orang yang datang. Kemudian dari toko-toko yang ada itu rata-rata berapa lama orang menunggu. Ya. Kemudian misalnya apakah ada kasus orang yang mau beli tapi stoknya nggak ada dan harus inden. Nah, data-data itu ya, kalau dikumpulkan itu bisa menjadi dasar untuk si ownernya untuk mengambil keputusan. Oh, ternyata misalnya di ini ya, saya highlight ini. Ini ternyata peak-nya tinggi, nunggunya banyak. Dan setelah dianalisis ternyata yang datang banyak, datang dari Semarang karena di Semarang nggak ada. Oke. Kemudian decision-nya adalah kita buka cabang di Semarang. Itu adalah salah satu contoh pembuatan keputusan menggunakan data, ya, instead of menggunakan intuition atau guessing. Nah, kenapa BI? Jadi tadi ya memang ujung-ujungnya adalah untuk membuat keputusan. Tapi sebetulnya kalau melihat proses BI yang prosesnya dimulai dari pembuatan pengumpulan data dan seterusnya tadi itu BI itu juga menjadi penting karena seringkali di suatu korporasi
itu analis hanya bisa spend 20-30% waktunya untuk melakukan analisis, yaitu pekerjaan dia sebetulnya. Sementara 70-80% waktunya itu harus digunakan untuk ngumpulin data, bersihin data, sehingga siap untuk dipakai analisis. Ini juga menjadi faktor kenapa BI menjadi penting. Gitu kan. Dan kemudian, ini juga dari suatu artikel, artikel ini dari tahun 2018 saya dapatkan, itu kurang lebih 78% dari data yang ada di company itu masih unused gitu. Jadi masih tersimpan saja dan belum dipakai gitu. Nah, kalau dipakai barangkali akan ditemukan insight-insight menarik yang bisa digunakan untuk grow bisnis. BI itu ujung-ujungnya selalu dikaitkan dengan pembuatan strategic decision. Gitu ya. Jadi kalau ini saya mengambil contoh di satu korporasi, itu ada beberapa bidang, misalnya di bidang marketing, itu misalnya chief marketing officer-nya atau dari orang sales and marketing, dia perlu memutuskan berapa harga untuk suatu produk supaya dia bisa bersaing untuk produk dengan kategori yang sama dari kompetitor. Kemudian promosi apa yang perlu dilakukan, kapan, dan untuk produk apa. Kalau dia mau rilis satu loyalty program, itu paketnya seperti apa, kemudian ditujukan ke segmen mana. Itu adalah beberapa business question yang kemudian bisa dijawab apabila historical data tadi diolah dan dijadikan sebagai acuan. Sama halnya dengan bidang produksi misalnya, dia perlu menentukan berapa kapasitas produksinya, kemudian labor cost-nya berapa, material yang dia butuhkan berapa, dan seterusnya. Itu semua memerlukan data-data histori, ya, sehingga misalnya dia perusahaan menjadi tidak overproduction atau misalnya menjadi out of stock, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau melihat BI secara keseluruhan, bukan hanya tadi yang mengerucut di bagian visualisasi, BI itu di suatu korporasi bisa, ya karena prosesnya mulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, kemudian mengkonsolidasikan data menjadi di satu tempat, storage, analyze data. Itu BI pada akhirnya akan bisa membuat suatu company itu menjadi lebih efisien, gitu kan? Karena hal-hal yang tadinya dilakukan secara manual itu bisa diautomasi. Gitu. Report-report yang tadinya harus didapatkan dengan mengumpulkan spreadsheet di sana-sini, sekarang datanya sudah di-pump langsung ke sistem, ke storage, dan reportnya pun bisa di-refresh, di-schedule, dan datanya bisa ditampilkan dan digunakan secara real time atau ter-refresh setiap periode waktu tertentu. Jadi BI itu juga akan improve proses dan efisiensi dari suatu company. Nah, ini nanti saya ini dua slide ini dan slide berikutnya ini saya siapkan untuk supaya bisa berinteraksi sebetulnya. Jadi nanti dari peserta yang mau unmute, silahkan raise hand ya. Saya belum pernah lihat raise hand. Nanti silahkan raise hand itu. Jadi ini sekarang saya membuat case ini. Baik sharing case buat teman-teman yang suka ngulik Kaggle, ini case yang lumayan populer ya. Jadi baik sharing case ini adalah case dari peminjaman sepeda itu yang dengan sistem online di Washington DC. Datanya data tahun 2011 dan data tahun 2012.
Jadi kalau dilihat di sini jumlah penggunaan baik sharingnya itu dari 2011 ke 2012 itu naik 66%. Tapi kalau kita lihat chart yang di sebelah kanan, ya, itu jumlah registered user-nya itu hanya nambah 2%. Sementara padahal jumlah penggunaannya naik 66%. Nah, dari pengelola dari pengelola bike sharing-nya ini sebetulnya ingin menambah bisnis case-nya adalah mereka ingin mengkonversi gitu. Mereka ingin mengkonversi orang-orang yang menggunakan sepeda itu, instead dia hanya menggunakan yang punya casual user gitu ya. Jadi bukan pakai membership, nggak register. Hanya kalau perlu dia pakai kemudian taruh lagi tanpa membership. Nah, pengelolanya ini pengennya register gitu kan. Register. Dan salah satu langkah yang ingin dilakukan adalah segmented marketing gitu. Jadi dia ingin menyasar orang-orang yang saat ini masih statusnya casual user, belum member, kemudian ingin diberikan promo untuk untuk bisa convert ke registered user. Nah, kemudian ceritanya seorang analis sudah ngeplot. Oh, ternyata aktivitas penggunaan registered user dan casual user itu berbeda. Ya, dia plot yang di sebelah kiri itu x-aksisnya adalah jam, ya, jam 24 hour cycle dari jam 00 sampai 24, jadi dari midnight ke midnight, sedangkan y-aksisnya adalah jumlah penggunaan sepeda. Ya. Yang sebelah kiri adalah registered user dan sebelah kanan adalah casual user. Nah, sekarang case-nya adalah saya sebagai pengelola ingin melakukan segmented marketing itu kepada orang-orang yang masih casual user. Nah, gimana cara menyasar mereka? Kalau ada yang punya ide, silahkan raise hand ya. Baik Pak, itu ternyata sudah ada yang raise hand. Oh, sudah. Itu bisa di-unmute. Kepada Irfan Fadil, boleh berbicara ya. Boleh di-unmute. Silakan Mas Irfan. Harus dibantu oleh host untuk mengaktifkan ya. Sudah ya. Silakan Irfan. Belum bisa ya Pak? Irfan nggak bisa ya? Nggak bisa diatur unmute ya? Itu bisa. Lagi Mas Irfan. Irfan Fadil, boleh berpendapat ya. Barusan bisa, barusan. Iya, tadi sempat unmute, Pak. Ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada. Ayo, teman yang lain aja, ayo kalau nggak ada. Masih belum ada lagi Pak yang raise hand, sepertinya mungkin bisa dilanjutkan lagi materinya. Oke, ya. Jadi saya skip dulu ya, saya skip.
nanti apa namanya? Silakan dilihat dulu chartnya, ya. Lihat dulu chartnya. Nanti akan saya buka lagi apa namanya sesi untuk menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Nah, jadi slide ini slide mengakhiri bagian yang kedua, yaitu bagian tentang BI apa dan mengapa. Berikutnya adalah bagian yang ketiga ini tentang leading BI project dalam 5 steps. Udah 5 steps ya, tadi di depan 4 steps, maaf nih typo Pak. Nah, ini saya sebetulnya mencoba cari apa namanya, cari diagram gambar yang lebih jelas sebenarnya, tapi nggak nemu. Ya, semoga ini agak blur, tapi semoga cukup jelas ya. Ini buat beberapa teknologi company, ya, misalnya yang teknologi based company seperti Alibaba dan seterusnya itu, BI itu saya yakin pasti ya sudah jadi hal yang sehari-hari gitu kan. Tapi boleh jadi buat beberapa perusahaan BI itu ya bahkan belum di establish sama sekali gitu. Ya. Jadi untuk company-company, ya, corporate yang ingin implement BI ya di tempatnya, itu pertama kali adalah harus mengakses terlebih dahulu sekarang state-nya ada di mana. Sekarang state-nya ada di mana? Apakah state-nya adalah masih di bagian yang paling bawah, yaitu untuk apa namanya ya reporting Excel tanpa otomasi, data masih nyebar di mana-mana dan seterusnya. Kemudian perlu juga menentukan ekspektasinya itu informasi apa yang dibutuhkan, gitu. Pertanyaan apa yang perlu dijawab. Jadi yang dicetak tebal di sebelah kanan itu pertanyaan yang ingin dijawab, ya. Misalnya yang ingin jawabannya what happened, ya berarti yang diperlukan hanya standar report, ya BI yang belum perlu. Tapi kalau kebutuhannya semakin tinggi, semakin misalnya tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tapi kenapa, apa yang terjadi sebetulnya, kemudian apa yang perlu dilakukan, kenapa terjadi, trennya bagaimana, apa yang terjadi setelahnya dan seterusnya, itu akan memerlukan apa namanya environment BI yang berbeda-beda. Ya. Nah, terus semua saya singgung ya, memang ya untuk data teknologi company itu sudah nggak masalah lah ya. Tapi untuk apa namanya beberapa company itu aktivitas sehari-harinya step-step yang dilakukan pada saat ingin melakukan suatu analisis itu apa namanya masih boleh dibilang tradisional atau sering disebut sebagai apa ya itu istilahnya the analysis of a hamster wheel. Jadi ya apa namanya seperti seolah-olah itu melakukan banyak hal tapi sebetulnya ya di situ-situ aja gitu. Karena untuk mendapatkan analisis itu effort yang dilakukan sangat banyak. Mulai harus dari ekspor dari sistemnya, kemudian mengagregasi secara manual, kemudian apabila ada apa namanya data dictionary harus di cross, itu harus nanti di copy paste dari satu tabel ke tabel yang lain, dilakukan pivot dan seterusnya. Itu apa namanya masih terjadi di beberapa atau mungkin banyak company gitu. Nah, disitulah peran BI menjadi penting. Dan berikutnya adalah 4 step yang bisa dilakukan untuk implement BI. Implement BI apabila ingin memulai dari awal, gitu ya. Langkah pertama dan yang paling penting adalah memahami bisnisnya itu sendiri. Apa yang ingin diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Ini mohon maaf nih karena saya sedang berada di apa namanya di
protein, dan salah satu core activity-nya itu adalah mendistribusikan daging-daging dari slaughterhouse kami ke customer-customer. Jadi case yang saya ambil di sini contohnya adalah tentang fleet utilization. Jadi apakah truck distribution itu, truck yang digunakan untuk pengiriman barang itu, apakah sudah digunakan secara optimal atau belum? Ya. Oke, jadi harus fix dulu. Oke, yang ingin diukur adalah contohnya adalah seberapa optimal, seberapa efisien penggunaan truk untuk mendistribusikan daging-daging tadi. Oke. Kemudian, ya, perlu juga disepakati cara mengukurnya bagaimana. Cara mengukur utilization tadi itu. Apakah mengukurnya dari misalnya hour per day aktif, misalnya dari pergerakan dari moving hour per day. Apakah diukur dari seberapa lama si truk tadi berada di luar base, atau diukur dari bukan dari lamanya tapi dari kuantitinya. Gitu. Nah, itu harus disepakati juga. Ya. Harus disepakati matriksnya apa. Ya. Kemudian cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukur metriknya tadi itu. Jadi, metriknya harus disepakati, dan antara satu function dengan function yang lain itu punya cara kalkulasi yang sama. Jadi, contoh misalnya akhirnya disepakati, oke, cara mengukur utilization-nya adalah dengan hour per day. Nah, pertanyaan berikutnya, yang idle time diukur atau enggak? Bisa jadi satu fungsi dia idle dihitung sebagai working hour, mungkin departemen yang lain nganggap enggak, itu dihitungnya idle, itu enggak termasuk. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bagaimana, ini bagian yang ketiga ini, bagaimana how does each function use the existing system to do their jobs. Kalau memang sistemnya belum ada, ini misalnya pengukuran baru yang mau dilakukan, ya bisa di skip. Gitu. Kemudian challenge-nya apa? Ya, identify the pain points sama opportunity-nya. Seberapa obstacle apa yang bisa membuat pengukuran fleet utilization tadi menjadi gagal atau tidak sukses. Gitu. Nah, yang pertama, jadi harus deal dulu dengan maaf saya balik sedikit, harus deal dulu dengan end user-nya, dengan business owner-nya, apa yang ingin mereka ukur, disepakati apa yang ingin diukur, bagaimana cara mengukurnya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dilihat, setelah data terkumpul, ya, apakah storage environment-nya sudah sesuai dengan data yang ingin disimpan atau belum? Apakah storage storage environment-nya itu sudah cukup bagus? Apakah cukup atau enggak, dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi adalah tentang apa yang mau diukur, bagaimana mengukurnya. Kemudian yang kedua adalah dipikirkan bagaimana cara menyimpan datanya. Kemudian mendesain BI functionality-nya. Jadi contoh tadi misalnya truck utilization diukur dengan berapa jam suatu truk itu bergerak dalam satu hari. Nah, sekarang cara mengukurnya bagaimana? Itu juga harus dipikirkan. Apakah dicatat secara manual oleh driver, atau misalnya caranya adalah dengan menginstal GPS yang kemudian dengan satu sistem dia akan
akan mengakumulasi sendiri jumlah moving hours-nya gitu. Nah, kemudian ini yang penting ini. Ini yang penting dari suatu proses BI adalah POC, proof of concept. Jadi apa namanya? Hasil desain tadi itu dipresentasikan kembali, ditunjukkan ke end user tanpa harus menunggu sempurna. Ya, ini penting karena pada akhirnya BI itu adalah proses iteratif. Ya. Kemudian di tahap ini juga, tahap POC ini apa namanya? Ditunjukkan juga contoh analisis yang bisa dihasilkan yang bisa memecahkan bisnis problem tadi. Ya. Contohnya adalah yang tadinya misalnya truk itu tidak terukur utilization-nya sehari seberapa, sekarang bisa diukur ternyata rata-rata satu truk itu dipakai selama 8 jam per hari. Gitu. Nah, kemudian jika POC-nya sudah selesai, maksudnya bisnis sistemnya sudah sudah proof bahwa data yang dibutuhkan sudah ter-record, kemudian sistemnya juga sudah berjalan, hasilnya bisa keluar, itu kemudian waktunya untuk execute project-nya. Nah, di sini fokus yang harus di-highlight adalah bagian yang paling kanan ini, yaitu benefit yang didapatkan. Sebagai contoh, jadi misalnya dari analisis dari data capture tadi itu, dari proses yang dilakukan, itu didapatkan angka rata-rata truk itu berjalan 8 jam sehari saja. Tapi setelah data itu di-cross dengan data dari operation, ternyata overtime drivernya kok tinggi. Setiap hari rata-rata ada drivernya tuh overtime-nya 4 jam. Yang sebetulnya dia itu bekerjanya hanya 8 jam. Artinya driver itu bekerja 12 jam, tapi kalau menurut pergerakan truknya itu hanya bergerak 8 jam. Nah, 4 jamnya ini kemana? Nah, ini hal yang bisa digali terus. Ternyata, misalnya ternyata ada bottleneck di proses loading di warehouse. Jadi truk itu datang di waktu yang bersamaan, kemudian hanya saling menunggu sampai dapat giliran load, kemudian baru jalan. Memang benar ternyata dia jalan di rutenya selama 8 jam, tetapi 4 jam yang lain itu hanya digunakan untuk menunggu karena proses loading yang tadi tidak terjadwal. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian bisa menjadi nilai tambah dari suatu business intelligence, ya, yang ujung-ujungnya adalah bisnis itu ujung-ujungnya dua sebenarnya, increase profit atau efisiensi. Increase profit, increase sales, increase profit, atau decrease cost. Nah, dengan analisis tadi itu bisa didapatkan metode penjadwalan baru misalnya, sehingga membuat truk itu tidak perlu antri, sehingga cost untuk membayar overtime driver itu berkurang. Ya, contohnya seperti itu. Itu jadi yang saya jabarkan dari poin 1 sampai poin 4-nya adalah salah satu contoh approach bagaimana memulai satu BI project dari mulai bicara dengan end user-nya sampai menganalisa apa benefit-nya, manfaat apa yang didapatkan. Nah, berikutnya di bagian yang keempat ini saya akan menyampaikan ada 3 contoh case business intelligence. Yang pertama adalah lagi-lagi masih berhubungan dengan food supply. Tapi ini case dari negara lain, dari England. Jadi
food supply company ini dia hire satu consulting company namanya Savian, yang ini saya tulis di bawah, source dari Savian. Jadi fresh food supply company ini dia ingin mengukur operational performance dari distribusi mereka yang yang sehari-hari mereka itu melakukan distribusi ke kurang lebih 30.000 customer dari 16 warehouse yang berbeda. Kemudian dia juga ingin mengetahui seberapa banyak loss dari produknya. Ya, loss itu biasanya diukur karena karena fresh product itu kan sangat kualitasnya akan sangat mudah deteriorate, rusak kalau misalnya selama perjalanannya itu temperaturnya itu lebih dari 5 derajat, lebih dari kayak kulkas ya. Dan juga company ini juga ingin mengukur performance drivernya. Nah, kemudian Savian ini dia menawarkan satu business intelligence solution. Jadi yang pertama ini real case ya, ini real case. Jadi yang pertama adalah dibuat satu dashboard untuk menghitung event, ya, menghitung kejadian di mana suhu dari chiller trucks-nya itu saat dia melebihi threshold-nya. Misalnya untuk membawa makanan supaya tetap dalam kondisi baik itu 0 sampai 5 derajat misalnya. Nah, sistem yang ada ini, jadi dia menempatkan sensor menempatkan sensor di truknya. Kemudian sensornya akan transmit data secara otomatis. Apabila temperaturnya lebih dari 5 derajat, dia akan men-trigger counter gitu. Ya, counter event. Seberapa sering atau seberapa lama daging-daging itu terekspos, makanan itu terekspos di temperatur lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, dengan memonitor ini secara online, itu dispatchernya itu bisa memberikan alert kepada drivernya, misalnya untuk mengecek apakah chillernya dalam kondisi bagus atau tidak dan seterusnya. Saya ngecek dulu, tadi ada pertanyaan. Oke. Kemudian poin yang kedua, ini masih dari satu dashboard yang sama, itu success rate dari tadi kan perusahaan tadi ingin mengukur nih driver performance seperti apa. Nah, itu diukur dengan seberapa rasio antara banyaknya success delivery dengan yang failed delivery. Failed delivery itu misalnya saat barang itu sampai ke tempatnya customer, kemudian customer buka, dia bilang, oh ini nggak fresh. Nah, itu dianggap sebagai fail. Gitu. Jadi, ini adalah salah satu contoh bisnis intelligence solution yang ditawarkan oleh Savian dan diimplementasikan kepada perusahaan food delivery service tadi. Case yang kedua adalah Smart Water Consumption Analytics. Ini case-nya case di Amerika. Jadi ada jadi perusahaan yang dia itu mengukur AMR, Automated Meter Reading. Jadi dia itu mengukur konsumsi air di kurang lebih di 500.000 pelanggan. Nah, dia itu ingin merecord dan data itu akan di-push langsung ke BI system dengan tujuan apabila tujuannya adalah ingin mengidentifikasi jika diprediksi ada leakage. Gitu.
Jadi leakage ini, kalau ini case-nya lebih sedikit lebih advance ya. Jadi BI yang BI solution-nya itu ada apa namanya? Ada ya semacam prediktifnya gitu. Jadi misal dari satu customer A, dia akan merekod data harian, konsumsi harian, dan akan terbentuk pattern. Pada jam sekian biasanya konsumsinya naik, jam sekian konsumsinya turun, hari tertentu konsumsinya lebih tinggi dari hari yang lain. Nah, pada saat konsumsinya itu kok lebih dari rata-rata konsumsi di hari-hari sebelumnya, maka dia akan memunculkan alert gitu. Memunculkan alert, yang alert itu disampaikan akan di-push baik ke customer maupun ke perusahaan penyedia airnya tadi. Jadi apa namanya? BI-nya tadi itu jadi apa namanya? Jadi solusi untuk salah satunya untuk water conservation juga, karena akan memberikan alert saat seseorang nggak sadar ternyata saya konsumsi air lebih banyak dari yang biasanya gitu. Atau misalnya saya nggak sadar kalau misalnya ada leakage di mana gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh BI solution. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ini case-nya apa namanya? Retail ya, retail yang bergerak di bidang food and beverage. Jadi sebetulnya ini case retail biasa, hanya saja karena datanya besar gitu, dia punya lebih dari 9.000 store dan data yang direcord pada hari itu 36 juta row, ya. Dan apa namanya? Kalau dilihat dari size-nya itu per tahun menyimpan kurang lebih 325 GB. Sebetulnya tiap store itu sudah punya on-premise BI solution gitu, tapi karena jumlah datanya besar, transaksinya banyak, itu prosesnya lambat. Jadi ujung-ujungnya tetap apa namanya harus menunggu sampai bisa mendapatkan hasil analisisnya. Nah kalau di sini sebetulnya BI solution-nya lebih ke BI di cloud computing. Jadi dengan data yang besar, big data gitu, dia melakukan apa namanya parallel computing. Jadi pada intinya ya ujung-ujungnya dia akan memberikan sales summary, kemudian sales today, kemudian dibandingkan dengan tahun lalu dan seterusnya. Hanya saja ini menjadi lebih cepat dan lebih real time untuk store manager itu menganalisa apakah misalnya perlu melakukan diskon atau promo atau tidak di waktu in timely manner gitu. Ya. Ini saya masih ada waktu kurang lebih 15 menit barangkali. Saya masuk ke bagian yang berikutnya. Maaf typo, seharusnya ini bagian yang kelima, yaitu tentang dashboard gitu ya. Tentang tipe dan prinsip-prinsip yang harus kita yang perlu kita ikuti. Dashboard ini jadi satu interface gitu, jadi satu interface dari data yang sudah diolah sebelumnya untuk bisa digunakan oleh business user. Bahkan sekarang BI tools yang juga sudah mempunyai capability untuk melakukan analytics juga gitu. Misalnya melakukan datanya misalnya data harian, kemudian BI yang melakukan rolling average dari sistem BI-nya. Kemudian misalnya Power BI itu juga bisa dikombin dengan programming. Kita bisa program R di sana, kita bisa program Python di sana juga. Gitu. Nah, kalau kita membuat dashboard itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktivitasnya dan akan digunakan oleh siapa gitu ya. Yang pertama ini ada tipe strategic dashboard. Ini biasa digunakan oleh para eksekutif gitu atau C-level, para chief. Biasanya dashboardnya simple, hanya berisi KPI.
KPI dari berbagai departemen gitu ya, dari operation, dari finance, dari bidang yang lain juga, dari PAM di-push ke satu dashboard yang sama, oke, sehingga apa namanya si pemangku kebijakan tadi, CEO misalnya itu bisa mendapatkan gambaran company-nya dari angle yang berbeda-beda di satu tempat tanpa harus login dari satu sistem ke sistem yang lain. Kemudian karakteristik dashboard yang strategi dashboard ini biasanya apa namanya perubahannya lambat gitu ya. Maksudnya dia bukan sesuatu yang bergerak pagi apa sore apa gitu, nggak seperti itu. Ya. Dia lebih melihat apa namanya kondisi saat ini terhadap final target, apakah on track atau tidak. Dia melihat apakah tren, tapi tren dalam span waktu yang lebar, misalnya 1 tahun atau quarterly dan seterusnya. Ya. Dan ya karena datanya tidak bergerak dengan cepat gitu, jadi paling ini digunakan dilihat apa namanya 1 kali dalam 1 hari, biasanya seperti itu. Tipe dashboard yang kedua adalah data operational dashboard gitu ya. Kalau ini bedanya dengan yang tadi, ini data yang ditampilkan itu data dari yang apa namanya data yang time frame-nya itu singkat, bahkan harian. Jadi ini misalnya contoh customer service team dashboard. Datanya terupdate apa namanya sangat frequent dan apa namanya datanya juga bisa berubah, fluctuate, pagi apa siang sudah ganti, malam nanti sudah ganti lagi gitu. Jadi reaksi dari apa namanya reaksi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki jadi gini, reaksi dari pengguna dashboard itu bisa berdampak langsung, ya, berdampak langsung pada apa yang tertampil di dashboard karena dia itu time frame-nya pendek. Jadi misalnya kita ngelihat nih pada pagi hari average response time-nya 37 second gitu. Respon time maksudnya adalah saat ada orang apa namanya kontak itu baru setelah sekian second kemudian direspon. Oke, ternyata pada pagi hari average responnya segitu, maka harus diimprove nih, harus diimprove. Jadi nanti setiap apa namanya ada call masuk itu harus cepat direspon. Atau misalnya kalau misalnya perlu nambah agent, sehingga average respon time-nya bisa turun. Contoh tipe dashboard yang berikutnya adalah dashboard analytic dashboard. Nah, kalau analytic dashboard ini tidak seperti tadi ya, tidak seperti yang strategic atau operation. Kalau yang strategic sama operation itu biasanya hanya lebih dilihat aja. Jadi nggak ada features untuk filtering, nggak ada feature untuk drill down dan seterusnya. Ini adalah dashboard yang lebih banyak digunakan oleh analis. Jadi ini sayangnya contohnya ini agak kecil-kecil tulisannya. Namun kalau dilihat ini misalnya bisa dimasukkan apa namanya time frame nih. Kita mulai dari data dari mulai kapan sampai kapan. Kemudian nanti datanya berubah. Jadi misalnya seorang analis mau menganalisa data untuk satu rentang waktu tertentu, nah ini dashboard yang digunakan untuk mereka. Ujung-ujungnya nanti adalah informasinya akan dikembalikan ke umumnya ke eksekutif. Gitu ya. Oke, ini lagi saya siapkan satu ya bukan kuis sebetulnya, hanya untuk berinteraksi dengan para peserta. Ya. Silakan angkat tangan. Ini sudah dikasih tanda apa ya cross di sini bahwa ada there is something wrong dengan dashboard ini. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa yang kurang dari dashboard ini? Apa yang salah? Baik Pak, itu ada yang raise hand. Ya.
yang reisen, namanya Muhammad Yunus Hendrawan. Oh ya, silakan Mas Yunus. Silakan Mas Yunus. Halo, apakah sudah terdengar? Halo, ya. Sudah. Ya, terdengar jelas ya. Baiklah, menurut saya yang masih terdapat kekurangan pada dashboard ini ada yang pertama ada di visualisasi pada teksnya, itu menunjukkan angka-angka yang pada tabel itu terlalu detail dan tulisannya itu terlalu kecil sehingga memungkinkan untuk pembaca kesulitan dalam memahami angka-angkanya tersebut. Kemudian selain angka, menurut saya itu ada di visualisasi terhadap warna-warna yang dipilih, itu cukup membingungkan terhadap apa maksud dari warna-warna yang dipilih. Misalnya pada income by age itu yang warna biru, sedangkan by texture itu warna hijau. Kenapa itu tidak konsisten ataupun di-highlight apa yang menjadi fokus utama dari pemberian visualisasi tersebut. Baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Tepat ya. Ya, jadi ini tepat seperti yang disampaikan tadi sama Mas Yunus. Jadi maksud dari dashboard itu kan menyampaikan informasi ya, dan informasi yang ingin disampaikan terus di sini ya, selain chartnya ya angkanya sebenarnya nilainya berapa gitu kan. Tapi informasi yang mau disampaikan itu bahkan sulit untuk dilihat. Yang pertama, kemudian tentang color-nya juga. Gitu. Jadi di sini color-nya itu tidak membawa makna apa-apa, gitu kan. Kemudian persis juga tadi yang disampaikan oleh Mas Yunus bahwa di sini tabel ini memuat informasi yang terlalu banyak, gitu kan, dan angka-angkanya terlalu kecil sehingga sulit untuk dilihat. Ya. Terima kasih banyak Mas Yunus, tepat ya. Terima kasih. Oke, ini berikutnya ada apa namanya? Ya, boleh dibilang golden rule ya, golden rule tentang pembuatan dashboard. Gitu. Saya akan go through satu persatu dengan cepat. Ini akan saya bahas per 5 rule. Yang pertama adalah design for a target. Jadi yang perlu diingat pertama kali adalah apa tujuan pembuatan dashboard itu. Sehingga informasi yang ditaruh di dashboard itu akan menjawab informasi apa yang diinginkan. Jadi kalau kita loss dari goal-nya tadi, nanti kita akan end up dengan masukan segala informasi yang menurut kita penting padahal nggak dipakai oleh business user. Gitu. Yang kedua, keep everything at a glance. Nah, kalau kita bicara dashboard itu kan yang mungkin salah satu yang terbayang itu kan dashboard kendaraan gitu ya. Kita kalau melihat apa namanya angka-angka atau apa namanya indikator yang di dashboard itu kan sekali lihat kita ngerti kan apa yang terjadi. Misalnya fuelnya sudah hampir habis, atau misalnya apa namanya misalnya tadinya fuel level low, atau misalnya water levelnya untuk yang apa namanya untuk bersihin kaca itu low dan seterusnya. Itu sekali lihat kita tahu maksudnya apa. Nah, di poin 2 ini golden rule-nya adalah sama sebetulnya. Jadi hanya dengan melihat sekilas itu kita sudah mengetahui informasi apa yang ada di dashboard. Maka pada umumnya dashboard itu dibuat dengan tanpa apa namanya tanpa scroll bar. Jadi semua informasi termuat di satu tempat. Dan dashboard yang bagus itu adalah dashboard yang ini adalah 5 second rule ini. Jadi biasanya hanya dalam 5 detik itu kalau user hanya dalam 5 detik bisa memahami apa yang ada di dashboard, it's a good dashboard. Ya. Keep it simple. Ya, poin ketiga adalah keep it simple. Jadi always start from scratch ya. Jadi mulai dari empty page, kemudian ditambah satu persatu informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, simple. Align elements, nanti ada contohnya tuh, align elements, nanti ada contohnya di belakang. Yang poin kelima adalah be consistent. Be consistent maksudnya, oke, sekarang misalnya seseorang itu tahu banyak tentang chart, ya, dan BI Tools-nya juga menyediakan banyak sekali chart. Tapi untuk informasi yang
yang sejenis gitu, misalnya yang bisa disajikan dengan diagram batang. Ya, kalau misalnya diagram batangnya itu satu mendatar, ya, yang lain juga mendatar, konsisten gitu, konsisten. Atau misalnya informasi yang sama gitu, katakanlah sama-sama sales dan bukan apa namanya yang time series. Satunya batang, yang satu apa namanya pakai line chart. Nah, itu tidak konsisten. Jadi repetition kalau di dashboard itu nggak boring, justru memudahkan. Berikutnya, highlight the most relevant information. Jadi di satu layar itu apa namanya setiap tempat itu punya punya magnet sendiri-sendiri gitu. Jadi biasanya informasi yang paling penting yang disampaikan itu ditaruh di pojok kiri atas. Itu juga secara natural manusia itu kan scanningnya dari atas kiri ke kanan terus turun ke kiri bawah Z shape gitu ya. Jadi itu harus ditata juga, dipikirkan penempatan grafik yang tepat. Be clear, jadi be clear maksudnya jangan membuat user itu bertanya-tanya ini maksudnya apa. Jangan membuat singkatan yang misalnya hanya pembuat dashboardnya aja yang tahu, tapi itu bukan suatu singkatan yang familiar gitu. Ya. Kemudian poin ke-8 adalah start from zero. Ini sebenarnya aturan umum ya, kalau kita nggak dashboard pun kalau kita misalnya bikin chart juga start from zero. Kemudian poin berikutnya shorten the numbers. Jadi misalnya angkanya adalah yang ditampilkan angka sebenarnya 560.121 misalnya. Itu ditampilkan sebagai 560K, itu sudah sangat cukup untuk sebuah dashboard. Ya. Make it simple. Kemudian show the context. Jadi show the context itu misalnya gini, kita menampilkan ada satu angka itu kita tampilkan 160 juta misalnya. Salesnya 160 juta. Ya sebetulnya ya so what gitu. So what-nya adalah user itu harus tahu 160 juta itu bagus atau enggak. Ya, jadi konteksnya adalah misalnya apa? Konteksnya misalnya membandingkan terhadap budget, terhadap targetnya. Atau 160 juta itu year on year-nya berapa? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih atau kurang berapa persen. Ya, itu konteksnya ditunjukkan. Jangan hanya angka, nanti ya nggak nunjuk informasi apa-apa. Oke. Choose the right colors. Choose the right colors ini sebenarnya ada dua makna. Yang pertama adalah tentang bahwa ini ya, ada orang yang tidak bisa membedakan warna dengan jelas kecuali warna itu sangat kontras. Ya. Jadi pemilihan warna itu harus jeli milihnya. Misalnya warna biru muda tidak didekatkan dengan warna hijau muda. Gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, warna itu juga perlu disandingkan dengan tone-nya secara natural. Misalnya kalau merah itu misalnya exit threshold, kalau hijau itu oke, kalau kuning misalnya warning. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini dashboard bukan report. Jadi informasinya adalah informasi yang minimum. Ya. Kemudian show variation, poin 13 ini. Show variation itu misalnya, ini ya, saya mengambil contoh ini aja. Ini ada grafik naik, kemudian ada misalnya garis yang mendatar ini misalnya targetnya. Jangan membuat user itu harus menghitung sendiri, sekarang ini berarti kita sudah di atas target berapa persen. Nah, harus dipilih visualisasi yang menunjukkan sekalian. Actualnya berapa, kemudian yang menjadi reference berapa, kemudian itu plus atau minus berapa persen. Ya. Show the variations. Leave the noise off itu di sini penjelasannya don't suggest relations that doesn't exist itu. Jadi ini sebetulnya lebih berhubungan dengan penempatan sih. Jadi kalau misalnya
informasi-informasi yang saling berhubungan itu sebisa mungkin didekatkan letak chartnya, ya, tidak berpencar-pencar. Gitu. Jadi karena kadang-kadang memberikan impression kepada pemakai bahwa apa yang didekatkan, saling berdekatkan itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah pick the right chart. Ya, ini ada ya saya tampilkan ini ya sudah common lah, pasti sudah sering dilihat. Jadi kalau mau tujuannya untuk compare kita pakai visualisasi yang apa dan seterusnya. Oke, ini adalah visualization features yang ada di Power BI. Nah, ini kita masuk ke bagian akhir dari bagian ini. Tadi setelah mengetahui aturan-aturan dashboard tadi ya, ini kita sekarang dihadapkan lagi pada dashboard yang secara umum kalau dibandingkan dengan kuis dashboard yang pertama tadi tampaknya lebih bagus. Tapi ada nggak yang miss dari dashboard ini? Yang kalau kita bandingkan dengan rule-rule yang harus kita pelajari ya. Boleh silahkan yang punya pendapat. Halo. Silakan bagi teman-teman yang punya pendapat untuk dashboard yang ditampilkan, silakan langsung raise hand aja dan menyampaikan pendapatnya. Ya. Ini barangkali terlalu kecil ya, ini angka-angkanya. Ya. Tapi secara sekilas ada yang miss. Ini kalau dari sumbernya ya, dari case yang memang dibuat untuk exercise pembuatan dashboard ini, di sini ada 8 kesalahan. Oke, tapi mungkin karena waktu juga saya go through aja ya, saya review aja. Jadi yang pertama seperti dilihat itu rule yang kedua tadi, keep everything at glance. Di sini ini nggak terlalu terlihat, ini sebenarnya ada scroll bar. Jadi ada bagian dari dashboard yang di bagian bawah yang nggak kelihatan. Oke. Kemudian keep it simple. Jadi sebetulnya di pembahasan itu area seperti yang di atas ini tidak diperlukan karena banyak ada space yang terbuang. Sebisa mungkin setiap space itu digunakan. Kemudian align elements. Ini sebenarnya minor aja sih, ini minor. Misalnya kita ngelihat di sini gauge-nya ini jadi kelihatan lebih tinggi karena yang ini nggak align gitu. Kemudian berikutnya be clear. Ini maaf saya lupa nih penjelasannya sebelah mana ya. Be clear. Saya skip dulu. Kemudian start from zero. Jadi di sini kan kelihatan ini gauge-nya lari ke kanan jauh, tapi padahal ini di scale yang sebelah kiri ini nggak mulai dari 0. Kemudian rule ke-9, shorten the number. Angka ini akan tetap tidak kehilangan maknanya, misalnya tertulis 694K, tetap sama maknanya. Choose the right color. Ini tadi yang sempat saya singgung. Jadi ada orang yang tidak bisa membedakan secara jelas warna yang kontrasnya kurang. Contohnya hijau dengan biru di sini. Kemudian pick the right chart. Nah, pick the right chart itu di sini sebetulnya yang ditunjukkan dari diagram batang ini sebetulnya adalah tren terhadap waktu gitu. Jadi diagram batang adalah bukan grafik yang biasa digunakan untuk tujuan itu. Instead biasanya kita pakai misalnya spark line atau line chart. Oh ya, saya tadi teringat yang ini, yang be clear. Be clear ini
tidak clear karena menyisakan pertanyaan buat user gitu. Oke, sekarang di sini ada warna orange, ada hijau dan seterusnya. Oke, ini untuk si pembuat dashboard mungkin dia ngerti kuning itu maknanya apa kan. Tapi buat user belum tentu ngerti. Hijau apakah bagus ataukah nggak bagus. Dia akan turn menjadi orange kalau melewati angka berapa. Nah, ini harus clear. Oke. Baik. Saya masuk ke bagian yang terakhir ya. Jadi tadi kita sudah membahas ya secara singkat ya, ambil bagian-bagian caplosan-caplosan ini ya. Semoga bisa memberikan gambaran. Yang pertama yang ingin saya highlight adalah scope sebenarnya. Scope business intelligence itu bukan masalah hanya visualisasi, tapi mulai dari data collection-nya. Meskipun itu nanti pada prakteknya dilakukan oleh orang lain. Orang lain maksudnya mungkin dari orang data entry, mungkin dari orang IT, bukan dari pihak analis. Tetapi proses BI adalah mulai dari sana. Nah, beberapa job title yang berhubungan dengan BI itu ada, ya misalnya BI analis, kemudian ada BI project manager, BI developer, ini yang desain dashboard misalnya, BI administrator, BI consultant. Ini ya kurang lebih responsibility-nya seperti yang di sebelah kanan ini. Skill set-nya sebetulnya ini tidak spesifik ya, tapi pada intinya kalau orang yang bekerja di bidang BI itu at least fundamental very very basic itu ada 3 hal yang perlu dikuasai. Pertama, business knowledge-nya. Jadi ngerti industrinya gitu. Ngerti industrinya, kemudian juga melek finance gitu. Karena BI itu ujung-ujungnya akan menjadi proses untuk menjawab masalah bisnis ya. Jadi dia mesti jadi orang yang melek bisnis. Satu. Yang kedua, karena bekerja dengan deal dengan data gitu, dan melakukan komputasi dan seterusnya, maka basic matematik dan statistik itu sangat perlu. Dan yang ketiga adalah technical skill, programming, SQL, knowledge tentang database, BI tools, boleh apapun, boleh Power BI, Tableau, atau misalnya yang pakai Microsoft Data Studio juga boleh. Intinya bisa menggunakan BI tools. Ini yang berhubungan dengan istilahnya hard skill aja ya. Soft skill tentunya misalnya problem solving, communication itu sudah by default harus punya. Kemudian bagaimana menjadi how to be a good at BI. Pertama, seseorang tadi dia harus bisa mengartikulasikan ya, harus bisa menanyakan business question dengan tepat. Karena dia hanya bisa memberikan jawaban yang tepat kalau dia tahu masalah bisnisnya apa. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk menjawab masalah bisnis tadi, dia juga harus bisa memikirkan apa data yang relevan untuk menjawab masalah bisnis tadi. Kalau saya sedikit kembali ke contoh tadi masalah truck utilization. Untuk mengukur berapa lama suatu truck itu berjalan, maka relevan datanya adalah kalau mau manual ya misalnya ditulis oleh drivernya, atau solusi yang lebih advance adalah menginstal GPS ke dalam truk, kemudian direcord berdasarkan berapa lama dia truk itu bergerak sesuai dengan pergerakan GPS. Nah, relevan data ini sense yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja di BI. Yang ketiga, treat analysis product as a product. Gimana nih? Analisis product as product. Ya, kita harus melakukan analisis ya, kemudian kita ngerti nih kesimpulan seperti apa. Nah, sebagai BI analis misalnya, dia harus bisa mengemas hasil analisisnya itu sebagai suatu produk, yang produk itu karena apa? Karena produk itu akan digunakan oleh business user yang mereka itu berasal dari function yang beda-beda gitu.
ya various function ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa analisis yang kita buat itu dapat dipahami oleh mereka. Dan dari analisis itu mereka bisa menggunakan untuk mengambil keputusan. Kalau saya mengambil contoh sederhana, misalnya, wah ini menarik nih, setelah dibuat box plotnya ternyata saya bisa menyimpulkan seperti ini. Kalau kita kemudian menyajikan hasil analisis itu dengan bentuk box plot kepada sebagai produk yang kita berikan ke business user, barangkali mereka tidak familiar dengan itu. Dan maka analisisnya menjadi tidak bisa dieksekusi. Yang keempat, yang terakhir adalah make the whole process streamline and scalable. Jadi hasil analisis itu meskipun dia baik, dia bisa jadi nggak baik kalau misalnya di delivernya tidak timely manner. Gitu. Ya, jadi maka proses itu harus dibuat se-flawless mungkin, mulai dari data capture, kemudian agregasi dan seterusnya sampai muncul sebagai report atau misalnya dashboard. Itu prosesnya harus dibuat streamline, ya, sedemikian sehingga hasil dari analisisnya itu bisa di-deliver tepat waktu. Gitu. Ini sebetulnya ini slide ini saya copy dari, saya dulu pernah menyampaikan materi di suatu seminar gitu ya. Jadi ini sebetulnya tips yang saya believe gitu, at least itu bekerja untuk saya gitu ya, bahwa ini membantu proses belajar gitu ya. Jadi dunia data ini adalah dunia yang berkembang sangat pesat gitu. Tiap hari boleh dibilang tiap hari ada yang baru ya, tiap hari ada orang post di GitHub dengan kreativitasnya dan seterusnya gitu. Nah, kalau ya saya rasakan ya, kalau saya belajar sendiri mungkin saya akan lost gitu. Dan saya sangat beruntung, jadi waktu saya memutuskan untuk belajar teknologi data itu saya ambil kuliah karena saya merasa terpandu untuk belajar secara terstruktur. Dan itu perlu, itu sangat penting. Jadi dapat fundamennya dulu, mulai belajar dari paling sederhana dulu, mulai dari jenis data, kemudian setelah itu kalau fundamennya sudah cukup, nanti belajar yang lain-lain akan mudah. Kemudian yang kedua, bergabung dengan komunitas itu juga satu hal yang saya rasa sangat membantu ya. Kalau di Indonesia misalnya ada data science, kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama, atau barangkali ada opportunity yang balance of vacancy, kita bisa dapat info juga. Kemudian ikut kompetisi ya, kompetisi ini bisa online misalnya kalau yang di Kaggle misalnya, atau misalnya kompetisi data misalnya seperti yang sekarang diadakan di event Satria Data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita. Kemudian yang terakhir, dan ini juga yang saya rasakan itu sangat penting di dunia kerja, itu adalah memiliki evidence bahwa kita bisa sesuatu. Jadi CV is one thing, tapi kita bisa nulis apa aja di CV, misalnya saya bisa ABCD ya. Tapi kalau nggak ada evidence untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa sesuatu, itu akan sedikit mengganggu saat kita mencoba convince ke seseorang. Ya, jadi kalau misalnya punya karya, coba misalnya post di GitHub atau nulis di Medium dan seterusnya, oke, itu akan jadi modal dan jadi evidence bahwa kita punya suatu expertise. Ya. Terakhir, ini recommended readings yang menurut saya, at least buat saya ini penting. Dan saya sarankan juga, jadi ada buku Business Intelligence Guidebook. Ini bukunya sangat kompleks, mulai dari basic statistik sampai mendeliver business intelligence product itu lengkap. Kemudian ini juga kalau orang yang bekerja di bidang data itu ini a must have ya, storytelling with data, ini bagus sekali. Kemudian berikutnya adalah Scrum, ini the art of doing twice the work in half the time.
sebetulnya yang penting dari Scrum ini adalah don't wait until the job perfect. Ya, ini sebenarnya saya memang membeli buku ini untuk bisa progres gitu. Karena kalau orang menunggu pekerjaannya perfect baru kemudian dipresentasikan ke business user, mungkin nggak selesai gitu. Karena ya pekerjaan itu akan perfect setelah mendapatkan feedback, kemudian diperbaiki, kemudian dapat feedback lagi diperbaiki, dan akan menuju ke perfection tadi. Kemudian yang terakhir ini nggak berhubungan dengan data, tapi ini the rules of work. Ini buat rekan-rekan yang barangkali 1 atau 2 tahun lagi masuk ke dunia kerja, itu perlu tahu bisnis working ethic. Dan ini adalah buku yang menurut saya sangat sangat saya rekomendasikan untuk menjadi orang yang bisa produktif, kolaboratif di tempat kerja. Demikian, ini saya sudah melewati waktu ini, mohon maaf. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi business intelligence ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan ya, mendapatkan gambaran. Oh, business intelligence itu seperti ini, pekerjaan skopnya seperti ini, gitu. Ya, waktu saya kembalikan kepada moderator Mbak Ayu. Terima kasih Pak Yunan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Wahyu Okta Perdana Universitas Riau. Izin bertanya Pak, bagaimana fleksibilitas strategis mempengaruhi kualitas identifikasi risiko proyek? Dapatkah kita meningkatkan kualitas identifikasi risiko proyek dengan bantuan strategi organisasi yang fleksibel? Sebentar ya. Bagaimana fleksibilitas strategis mengaruhi kualitas investigasi? Ini mohon maaf, ini untuk Mas Wahyu. Mohon maaf saya kurang memahami pertanyaannya, mohon maaf. Baik, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu aja ya Pak. Bagaimana Pak kalau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya. Jadi ada pertanyaan dari siapa nih? Mas Jamaluddin Robani. Jamaluddin Rabani. Apa perbedaan pekerjaan data analis dengan BI, Pak? Oke, jadi kalau ini sebetulnya ini agak yang saya lihat data analis dengan BI analis itu batasnya sangat tipis gitu, karena data analis itu ini yang saya pahami ya, data analis itu juga sama-sama melakukan data data cleansing dan seterusnya gitu, sama-sama melakukan analisis gitu. Tapi kalau sejauh yang saya pahami, memang ada overlap antara data analisis dengan BI analis gitu ya. Tapi kalau data analis yang saya pahami itu dia proses range task yang dia lakukan itu sedikit lebih lebar ke belakang, yaitu mulai data data cleansing itu juga bagian dari tasknya data analis. Cukup menjelaskan nggak? Atau maaf nih, saya coba
Maaf ya, ini saya buka referensi juga ya. Mohon maaf. Mohon maaf Mas Jamal ya. Oke, jadi ini apa namanya ya mirip tadi seperti yang disampaikan. Jadi sebetulnya data analis dengan BI analis itu apa namanya sama ya, are basically the same job. Tapi pada prakteknya itu kalau yang business intelligence analis itu lebih di business orientednya, sedangkan kalau data analis lebih ke technical parts-nya. Ya. Nanti kalau saya dapat dapat batasan yang lebih jelas lagi, akan saya kirimkan di luar forum. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ini sepertinya. Mungkin dari Pak Yunan ada closing statement untuk materi hari ini, Pak. Baik, untuk rekan-rekan semua yang hari ini mengikuti kredit earning ya, kelas kuliah online ini tadi seperti disampaikan Mbak Ayu di awal, saya adalah strong believer bahwa pendidikan untuk education itu adalah the most powerful life changer. Jadi pendidikan itu adalah satu hal yang saya akui akan mengubah kehidupan orang menjadi ke level yang lebih baik. Jadi pertama syukuri karena rekan-rekan bisa menikmati pendidikan ini. Yang kedua, seperti yang saya alami bahwa sangat menarik dan menyenangkan untuk belajar, bekerja dan berkarya di bidang data, dan opportunity-nya itu sangat besar. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah karena teknologinya semakin berkembang, itu saat nanti kita berkarya di dunia data, itu kita juga tetap berkesempatan untuk mengupgrade kapabilitas kita. Kan. Jadi ini pesan-pesan saya, jangan lupa nanti suatu saat rekan-rekan itu mendapatkan opportunity di suatu pekerjaan apa, satu hal yang harus masuk di top list adalah di sana saya bisa belajar apa. Ya, itu penting. Baik, saya kira itu Mbak Ayu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan jaga kesehatan selama pandemi. Terima kasih Bapak Yunan atas penyampaian materinya hari ini. Semoga materi dari Bapak Yunan untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Mengingatkan kembali untuk peserta kuliah online bisa melakukan absensi dengan men-scan QR code yang sudah ditampilkan. Mungkin dari Bapak Anang ada yang ingin ditambahkan atau tidak, Pak, untuk hari ini? Untuk menutup pertemuan kita.
Cukup saya kira, Mbak Ayu. Terima kasih Mas Yunan sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Yunan. Sama-sama Pak Anang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Anang. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku Hovifa, saya selaku MC untuk hari ini beserta teman saya Alfafa Zaki mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Yunan yang sudah memaparkan materi untuk kuliah ke-8 yang terakhir dari Credit Earning. Terima kasih juga kepada Bapak Anang yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan untuk teman-teman tetap semangat menjalankan kuliahnya dan aktivitasnya di lain hari. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.